Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan baca kitab Minhajul Muslim, masih bab Al-Adab, Al-Fasl Sadis, pasal yang ke-6, yaitu fil adab ma'al khalqi. 6, yaitu adab terhadap makhluk. Nah, adab terhadap makhluk. Bagaimana beretika, beradab terhadap sesama makhluk. Nah, di antara manusia atau makhluk yang hendaknya kita perhatikan adab kita setelah Rasul, karena adab kepada Rasul telah kita bahas, yakni kepada kedua orang tua. Kedua orang tua, terhadap kedua orang tua. Bagaimana seorang muslim, seorang muslimah ini beradab kepada kedua orang tuanya. Maka mari kita perhatikan apa yang ditulis oleh mu'alif Inisa Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim ini. Semoga kita bisa memahami dan kemudian bisa mengamalkan. Karena setiap kita semuanya mempunyai orang tua. Karena semua kita terlahir di dunia karena kedua orang tua kita. Lantaran Allah menciptakan kita lantaran kedua orang tua kita. Dan ketika kita membahas masalah kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya, maka jangan Anda bayangkan ini adalah tugas anak-anak. Artinya hanya anak-anak yang mendengarkan. Lupa bahwasanya kita pun juga di samping kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita, kita pun juga menjadi anak bagi orang tua kita. Baik. Iqra Mas Adenam al-walidani. Nah. Al-walidani yu'minul muslimu bihaqqil walidaini alaihi wa wajibi birrihima wa ta'atihima wal ihsani ilaihima la liqaunihima sababa wujudihi fahasbu aw liqaunihima qaddama lahu minal jamili wal ma'rufi ma wajaba ma'ahu makafiatuhuma Mukafa'atuhuma bil mithli bal li anna Allah azza wa jalla aujaba ta'atahuma wa kataba ala al waladi birrahuma wal ihsana ilaihima hatta qarana dzalika bihaqqihi al-wajibi lahu min ibadatihi wahdahu duna ghairihi. Faqala azza wa jalla. Nah, sebentar. Nah, ini penting ya, kita perhatikan. Yang kedua ada al-walidan, yakni orang manusia yang harus kita perhatikan dan harus kita beradab kepadanya adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Nah, seorang muslim ini mengimani hak kedua orang tua yang harus dia tunaikan. Adanya hak kedua orang tua yang harus dia tunaikan. Dan wajibnya dia untuk berbakti kepada keduanya. Untuk mentaatinya. Untuk berbuat ihsan. Berbuat sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada keduanya. Tidak hanya disebabkan karena kedua orang tua menjadi sebab perantara dia ada di dunia.
Tidak hanya itu. Tidak hanya karena kedua orang tua telah memberikan kebaikan-kebaikan pendidikan kepadanya. Tidak hanya itu. Yang wajib baginya untuk membalas budi dengan yang semisalnya. Tidak hanya sekedar itu. Bali anallaha azza wa jalla aujaba ta'atahuma. Ini. Akan tetapi kita melakukan bakti kepada kedua orang tua karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla aujaba ta'atahuma. Karena Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kita untuk taat kepada keduanya. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya karena Allah taala mewajibkan seorang anak untuk taat kepada kedua orang tua. Karena perintah Allah ini. Karena perintah Allah. Wa kataba ala waladi birrahuma wal ihsana ilaihima, dan Allah mewajibkan bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat yang baik, memberikan yang terbaik untuk keduanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hal itu, menggandengkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba kepadanya, yaitu beribadah kepada Allah semata, bukan yang lainnya, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīra. Nah, di dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Berarti perintah untuk bertauhid, perintah untuk berbakti kepada kedua orang, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana. Nah, setelah itu, dan Tuhan memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, ay ahsin ihsanan. Dan terhadap kedua orang tua, maka berbuat baiklah. Ini maf'ul apa ini? Maf'ul mutlak dalam bahasa Arab. Ahsin ihsanan, aksinya enggak disebutkan. Wabil walidain ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Berbuat ihsan ini tidak disebutkan, umum, ya, menunjukkan berbuat baik apa saja. Dalam hal apa saja, baik ucapan, perbuatan, dengan amalan, dan seterusnya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Perhatikan ayat ini. Jika salah satu dari keduanya yang sudah mencapai usia tua ikut kamu, atau kedua-duanya, ayah ibumu ikut kamu, tinggal bersamamu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu mengatakan uff, mengucapkan kepadanya kata-kata ah. Ingat kata-kata ah. Kata-kata ah ini jadi menunjukkan tidak sesuai, tidak cocok dengan kedua orang tua. Ah itu aja nggak boleh. Apalagi kalau mengatakan kata-kata yang lebih dari kata ah. Ya misalkan begitu, itu aja nggak boleh. Bagaimana kalau mengucapkan kata-kata lebih dari itu? Apalagi debat mulut.
apalagi menentang, maka lebih lebih lagi, lebih lagi. Kalau aja saja nggak boleh, maka apalagi ngomel-ngomel ya kan, ngomong-ngomong, bantah, maka dilarang, sangat dilarang. Kalau saja nggak boleh. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu bentak keduanya. Ingat ini orang tua ya. Orang tua, apalagi seorang orang tua ya. Kedua orang tua sudah usia tua. Kadang-kadang kedua orang tua kalau sudah usia tua ini kan kayak anak-anak lagi ya, minta ini, minta itu, harus sabar. Kalau masih muda mungkin tidak berani ya kan. Bisa dikaplok sama orang tuanya kalau menentang gitu kan, pukul. Ini ujian lagi ketika kedua orang tua ini sudah tua, sudah tua. Ini, janganlah kamu bentak keduanya. Kata saya nggak boleh, apalagi membentaknya, berlaku kasar, apalagi memukulnya, tidak boleh. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima. Ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia. Maka kalau Anda bisa mengucapkan kata-kata yang paling indah, paling ini apa? Paling halus kepada kedua orang tua, ucapkan qaulan karima. Tidak kasar, ucapan yang tidak kasar. Biasanya masing-masing daerah kan ada bahasa-bahasa apa? Bahasa bahasa daerah yang mungkin kadang lebih menyentuh ya kalau daripada bahasa Indonesia gitu kan. Maka itu lebih lebih bagus. Nah, mengucapkan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia, ucapan yang baik-baik. Ini waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan dirimu kepadanya dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan ucapkanlah atau katakanlah, berdoalah, mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Inti ayat ini. Rabbi, wahai Rabbku, irhamhuma, sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika aku kecil. Maka di sini menjadi syahid di sini adalah ya, jadi perintah dari Allah. Setelah Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, perintah bertauhid, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua sampai dijelaskan agak rinci, agak rinci. Oke, hendaknya ini diperhatikan. Jadi kalau kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak hanya sekedar karena orang tua telah banyak berjasa, orang tua telah ibu yang telah melahirkan kita dan seterusnya, tapi lebih lebih dari itu adalah karena Allah Ta'ala memerintahkan itu. Kita melakukan perintah Allah. Asalnya perintah Allah. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya wa liwalidayka ilayyal masir. Ini surat Luqman ayat 14. Nah, surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia agar ia berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Ala wahnin, lemah. Penuh kelemahan, keadaan lemah, berat, berat. Ibunya telah mengandungnya dengan berat, lemah.
Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kamu kepadaku dan juga berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Ya, sini perintah untuk bersyukur kepada Allah dan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kemudian di situ di ayat itu ditutup dengan ilayyal masir. Artinya apa? Kepadakulah tempat kembali. Artinya ini dikaitkan dengan akhirat, dengan hari kiamat. Nah, semuanya akan kembali kepada Allah. Ini penanaman ini. Penanaman kepada penanaman apa? Akidah, keimanan. Ketika orang beriman bahwa semua nanti akan kembali, dia akan mati, kemudian kembali kepada Allah, akan ditanya akan tentang perbuatannya, jika akan diberi balasan dengan perbuatannya. Maka ketika orang beriman dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari akhir, beriman dengan adanya hari pembalasan, beriman dengan adanya hari kebangkitan, ini mudah orang itu untuk melakukan amal baik, mudah untuk melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nah, selalu dikaitkan dengan ini. Makanya keimanan, sekali lagi, keimanan kepada adanya hari akhir. Beriman akan kembali kepada Allah dan akan diberi balasan atas semua amal-amalnya. Ini supaya mudah untuk melakukan amal ketaatan. Kalau orang nggak beriman kepada hari akhir, yang dipikir dunia, dunia, dan dunia saja, maka dia lalai dari akhirat. Apalagi menjadi tulul amal, mempunyai angan-angan yang panjang. Jadi masih kurang terus memburu dunia. Udah dapat gaji sekian, masih mencari lemburan supaya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Hanya untuk dunia yang nggak ada batasnya. Dia lupa bahwa suatu ketika pasti dia akan meninggal. Pasti akan kembali kepada Allah. Akan kembali di sini. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Ya, bersyukurlah kepadaku, bersyukur kepada Allah. Wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Baik. Nah, ba'dahu. Baca Mas Ade hadis. Nah, silakan. Waqa nah, waqala Rasul waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li rajulil alladzi sa'ala qailan man ahaqqu bi husni suhbati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka wa Baik, qala sampai sini. sallallahu alaihi wasallam Sebentar. Satu dulu. Baik, ini hadis yang pertama dari hadis yang disebutkan oleh Mu'alif di sini. Ini wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi sa'ala qailan atau sa'alahu qailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang sa'alahu qailan, yang dia tanya qailan dengan mengatakan, menanyakan, bertanya kepadanya, man, atau alladzi sa'alahu qailan, yang orang ini bertanya kepada Rasul, man ahaqqu bi husni suhbati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan sebaik-baiknya. Man ahaqqu, siapa yang paling berhak bi husni suhbati, siapa yang paling berhak ya, yang harus aku pergauli dengan sebaik-baiknya. Siapakah manusia paling aku harus melakukan dengan sebaik-baiknya? Qala, beliau menjawab, ummuka, ibumu. Qala summaman. Orang ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. 2 kali. Qala summaman. Kemudian bertanya lagi, kemudian siapa? Qala ummuka, 3 kali. Ibumu, 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 ibumu.
Qala tsumma man. Kemudian siapa lagi? Qala abuka. Ini apa? Ayahmu. Ini penekanan. Ibumu, 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 ayahmu. Sampai 3 kali. Dan ulama mengatakan, menyebutkan bisa jadi di antara hikmahnya karena ibu melakukan sesuatu yang bisa tidak dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Sebagaimana di ayat tadi. Telah mengandungnya. Telah menyusuinya. Dan ini bapaknya nggak bisa semacam itu. Melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui. Nah ini tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Walaupun pada asalnya juga sama kedua orang tua kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlebih-lebih ibu. Apalagi seorang ibu sudah tua gitu kan. Sudah tua. Dan terkadang seorang anak, coba seorang anak itu kadang-kadang lebih berani kepada ibunya atau kepada ayahnya. Lebih berani menentangnya kepada ayahnya atau ibunya. Ketika diperintah kadang-kadang enggak segera jalan. Ayah atau ibu? Ibunya. Kepada ibunya ya sering. Apalagi ibunya tua, anaknya udah dewasa. Kadang kalau anak nggak ngerti, macam itu. Karena orang ibu yang dari paling benar dia nggak paling nggak sampai dia kemudian orang ibunya mukul gini-gini mentak atau apa enggak. Tapi paling yang ada menangis. Dan jangan sampai seorang anak menjadikan ibunya menangis. Menangis karena sedih. Menangis karena melihat anaknya tidak baik. Tidak taat. Jangan sampai ini. Ini bentuk durhaka ini. Jadi ibumu, ibumu, ibumu kemudian ayahmu. Ini penekanan ini untuk berbakti kepada orang tua terutama ibu. Untuk berbuat sebaik-baiknya. Bahkan walau hatta sampai seorang anak sudah punya anak istri. Kan anak laki-laki nih, punya anak, punya istri. Hadis ini masih berlaku enggak? Berlaku enggak? Ya berlaku. Berlaku, Ustaz. Iya, jangan mengatakan itu saat itu kan ketika belum punya anak, belum punya istri, ibu-ibu masih berlaku. Jangan sampai istri mengalahkan Anda sehingga tidak berbuat baik kepada ibu Anda atau orang tua Anda. Atau sampai anak mengalahkan seorang ayah dikalahkan oleh anaknya sehingga terhalangi tidak bisa berbaik kepada ibunya. Tetap, tetap. Bayangkan kalau ini kan konteksnya di ayat tadi juga ketika sudah tua, berarti seorang anak sudah punya anaknya sudah punya anak istri juga. Nah, ada lagi hadis yang kalau kita perhatikan, hadis 3 orang yang di dalam gua, pernah ya ada hadis 3 orang tertutup batu besar dalam gua, nggak bisa keluar dan masing-masing dimohon untuk berdoa kepada Allah agar batunya digeser dengan berwasilah tawasul dengan apa? Tawasul dengan amal soleh. Amal soleh yang dilakukan dan dilakukannya. Di antaranya adalah yang bertawasul dengan birrul walidainnya. Birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Disebutkan di situ apa? Ia menciptakan apa? Memerah susu. Disiapkan untuk orang tuanya, untuk ibu bapaknya. Kemudian setelah selesai diperah ternyata orang tuanya apa? Keduanya tidur. Tidak berani membangunkan, ditunggu sampai bangun. Walaupun anak istrinya minta susu itu tidak dikasih sampai diberikan kepada kedua orang tuanya dulu. Nah, semacam ini bentuk ini apa? Baktinya. Nah, ini menunjukkan apa? Bukan berarti dan jangan sampai ketika dulu masih bujangan, masih perhatikan orang tuanya begitu sudah menikah, sudah keluarga tidak lagi memperhatikan kedua orang tuanya. Tetap ya, tetap. Jadi ibumu, ibumu, ibumu kemudian ayahmu. Ini juga dalil yang menunjukkan wajibnya seorang untuk menggauli dengan baik atau memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Yaitu orang tuanya. Termasuk ibunya. Lebih-lebih apa? Ibunya. Nah, melanjutkan. Nah,
Waqala. وقال صلى الله عليه وسلم إن Naam. الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع وهات ووعد البنات وكره لكم كلا وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. Naam. Baik, yang kedua. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat. Ini apa? Durhaka kepada para ibu. Jadi para orang tua, terutama ummahat. Diharapkan untuk durhaka kepada ummahat. Dengan ibu, durhaka pada ibu. Wa man al-wahat wa wa'dal banat. Maksud wa'dal banat yang membunuh anak-anak perempuan, menipu hidup-hidup anak-anak perempuan. Wa karihalakum ila waqala, dan Allah membenci untuk kalian ila waqala, katanya si Anu dan katanya si Anu. Katanya si Anu dan katanya si Anu. Wa kasratas su'al, dan banyak bertanya. Terutama sesuatu yang tidak diperlukan. Wa itu atal mal, dan juga menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta. Nah, menjadi syahid di sini adalah huquqal ummahat. Allah mengharamkan jadi durhaka kepada ibu. Nah, termasuk ini durhaka kepada kedua orang tua. Ini ada kaitannya dengan pembahasan kita. Ini diharamkan, berarti dilarang. Ini dilarang. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, setelahnya lihat Mas itu, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Dosa-dosa besar yang paling besar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dijauhi. Nah, maukah kamu aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Nah, apakah hanya sekedar diberitahu supaya tahu selesai tidak? Selesai tidak kemudian tidak dikerjakan? Tidak demikian. Para sahabat ketika mengetahui, oh ini dosa-dosa besar yang harus dijauhi, jauhi, tinggalkan. Kita pun demikian hendaknya. Ketika mengetahui disampaikan semacam ini bukannya sekedar sebagai wacana tok. Wacana dicatat, tahu, selesai, tapi nggak ada efeknya di dalam perbuatan, dalam amalan kita, tidak. Kita tahu dosa-dosa besar, maka jauhi dosa-dosa besar ini. Maukah kamu aku beritahukan bi akbaril kabair, tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Jadi yang ditunjukkan dari Rasulullah bukan sekedar bagaimana untuk bisa mendapatkan uang yang banyak atau harta yang banyak, tidak itu. Bahkan tapi justru untuk akhiratnya. Bagaimana supaya selamat dari neraka? Bagaimana supaya tidak berbuat dosa? Supaya bisa menjauhinya. Ini urusan dunia, urusan rezeki, kerjaan, orang pasti akan dapat rezeki. Allah yang akan memberikan rezeki. Di masa-masa dosa-dosa besar tidak diperhatikan. Jangan sampai orang itu kemudian menganggap remeh atau tidak tahu kalau itu dosa besar kemudian dilakukan. Maka Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu bala. Mereka menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Ini maksud syirik. Berdoa kepada selain Allah.
beristi'anah, mohon pertolongan kepada selain Allah, beristi'adzah, minta perlindungan, istighosa, minta pertolongan di saat terjadi musibah, bencana. Ini kepada selain Allah, ini syirik. Bertawakal kepada selain Allah. Maka semua ibadah ini harus ditujukan kepada Allah. Dan ingat, dosa besar, syirik, ini dosa yang paling besar. Yang ketika manusia itu mati di atas kesyirikan, Allah enggak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dari sini hendaknya kita mengetahui juga apa itu syirik, apa saja bentuknya, apa saja. Dan termasuk syirik yang terkadang tidak disadari oleh orang, termasuk apa? Menggantungkan jimat-jimat. Man ta'ala qatamimatan faqad asyrok, barang siapa menggantungkan jimat-jimat, mengalungkan jimat-jimat, maka ia telah berbuat syirik. Kalau diyakini jimat-jimat itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madorot, jimat itu sendiri yang melakukan, yang bisa menolak madorot atau mendatangkan manfaat, maka ini syirik akbar. Dan kalau dia meyakini itu hanya perantara saja, hakikatnya Allah yang berikan, ini syirik asghar. Tapi keduanya syirik. Maka harus dijauhi. Al-isyraku billah. Yang kedua, wa uququl walidain. Nah, ini yang menjadi dalil di antara pembahasan kita ini. Wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar. Yang paling besar setelah syirik. Makanya menunjukkan besarnya dosa durhaka pada orang tua diletakkan nomor 2. Setelah syirik kepada Allah. Wa kana mutaqian fa jalasa wa qala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur ala wa qawlu zur wa syahadatu zur fama zala yaquluha hatta qala Abu Bakr qultu laitahu sakat. Kemudian beliau wa kana mutaqian, kemudian bersandar, bertalakan, sandar, bertelekan, fa jalasa ala, ketahuilah, dan ucapan dusta. Qaul zur bisa ucapan dusta, ucapan bohong, atau ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Wa syahadatu zur, atau saksi palsu. Saksi palsu, syahadatu zur. Yaitu wa qaul zur wa syahadatu zur. Ucapan dusta, syahadatu zur, saksi, ini apa? Saksian yang palsu. Famazala yaquluha, dan terus menerus beliau mengucapkan itu sampai Abu Bakar mengatakan, aku mengatakan aduh kiranya beliau diam. Dua kiranya beliau diam. Oke, berikutnya waqala, nah baca Mas, waqala sallallahu Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Nam la yajzi waladun walidan. Tidaklah seorang anak membalas kedua orang tuanya kecuali ayyajidahu, ia mendapatinya, mamlukan, bagi apa? Ya, ayyajidahu mamlukan, mendapatinya bagi budak. Lalu ia beli dan ia bebaskan. Ini juga menunjukkan ini besarnya hak orang tua yang harus ditunaikan oleh sang anak. Waqala Abdullah. Nah, berikutnya. Waqala Abdullah bin Mas'ud. Lanjutkan. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala,
Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Waja waja'a rajulun ilaihi alaihi salatu wassalam yastazinuhu fil jihadi faqala ahayyu walidaka? Hayyun. Qala ahayyun Ahayyun. ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fafihima fajahid. 6. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah bertanya, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menunjukkan amalan juga tingkat-tingkat juga. Ini amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dia pertanyaan Ibnu Mas'ud, pertanyaan yang agung. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti ini ketika amalan itu lebih dicintai atau paling dicintai oleh Allah taala, berarti amalan itu memiliki apa? Keutamaan. Maka dia harus diupayakan untuk dikerjakan kan begitu. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah taala? Qala birrul walidain. Dia menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Qala al-jihadu fisabilillah, yaitu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, yaitu jihad fisabilillah. Perhatikan di sini. Berbakti kepada kedua orang tua ini didulukan dibanding jihad fisabilillah. Perang di fisabilillah, perang di jalan Allah. Wajah rajul ilaihi alaihi salatu wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki datang kepada beliau alaihi salatu wasallam minta izin untuk ikut jihad. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ali menjawab, iya masih hidup. Qala fa fihima fajahid. Maka di dalam keduanya, yaitu terhadap kedua orang tuanya, itulah kamu hendaknya berjihad. Artinya apa? Perintah, sudah urusi orang tua kedua orang tuamu. Berbakti kepada kedua orang tuamu. Di situ jihad kamu. Wajahid. Kemudian wajah Rasulullah min al-Ansar. Faqala ya Rasulullah. Hal baqiya alayya syai'un min birri abawayya ba'da mautihima. Abarruhuma bihi. Pertanyaannya penting nih. Ya ini ada seorang dari sahabat Ansor datang. Faqala, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah masih ada tersisa bakti yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah kedua orang tuaku ini meninggal? Adakah amalan atau bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya telah meninggal? Apa yang bisa aku lakukan? Apakah masih ada? Qala na'am. Dia menjawab, iya masih ada. Yaitu kadang orang itu kan, ya, ketika masih hidup, orang tuanya masih hidup, nggak mau taat, kurang memperhatikan, begitu orang tuanya meninggal, menyesal. Banyak begitu kan, menyesal. Ya paling tidak memang sudah berkurang. Ketika orang tua masih hidup, maka ini merupakan pintu yang terbesar untuk pintu surga, masuk dalam surga yang paling mudah, berbakti pada orang tua. Ketika kedua telah meninggal, ya tentu berkurang sudah kesempatannya, tapi masih ada. Maka beliau mengatakan, qala na'am. Dia menjawab, iya ada. Qala na'am, khisalun arba. Khisalun arba, yaitu 4 sifat. As-salatu alaihima. As-salatu alaihima.
Jadi bisa mendoakannya. Salat as-salatu alaihima. Yang setelah meninggal yang mendoakan as-salatu alaihima. Wal istighfaru lahuma, beristighfar, mintakan ampunan untuk keduanya. Wa infadu ahdihima. Infadu ahdihima. Menunaikan janjinya. Kalau ada beliau janji, tepati, tunaikan. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan temannya. Jadi kalau orang tua kita mempunyai kalau orang tua mempunyai teman akrab, teman dekat, maka muliakan itu. Muliakan. Orang tua sudah ada, bapak dan kita nggak ada. Bapak punya teman dekat, maka muliakan. Wasilatul rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Menyambung tali persaudaraan yang la rahima laka illa min qibalihima. Yang tidak ada la rahima laka hubungan bagimu kecuali dari keduanya. Bahwa nanti bagi alaika min birihima ba'da mautima. Itulah yang tersisa yang kamu lakukan dari berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal. Wa qala alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam juga bersabda, inna min abarril birri ayyasila rajulu ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalli al-abu. Sesungguhnya min abarril birri yang dari di antara yakni kebajikan atau biru walidain yang berbuat baik pada orang tua, itu seorang itu menyambung ya sila ahla wuddi abihi. Ya sila rajulu ahla wuddi abihi. Seorang menyambung tali persaudaraan dengan keluarga wuddi abihi, orang yang dikasih oleh apa? Ayahnya pada ayyuwali al-abu, setelah orang tuanya baik. Maka ini diantara bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga ada, kalau kita lihat hadis yang lain, kita tahu bahwasanya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang sudah kau jariah, sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang ini apa mendoakannya. Maka ketika orang tua sudah tiada, berupayalah untuk menjadi lebih soleh daripada ketika masih hidup. Supaya menjadi anak soleh. Kemudian nantiasa mendoakan kedua orang tua. Nantiasa mendoakan kedua orang tua. Dan berupaya untuk lebih baik, lebih soleh, mendoakan kedua orang tua. Nah, hadis-hadis ayat dan hadis-hadis di atas ini menjadi dalil bahwasannya
seorang anak wajib berbakti kepada seorang orang tua. Jadi menjadi dalil yang menunjukkan wajibnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, hatta walaupun yakni orang tuanya sudah tiada. Dan bagian terakhir dari kitab ini adalah bentuknya sekarang. Ini apa? Birrul walidain itu atau etika ya sini, adab lah ya. Ada adabnya itu apa? Qala mu'allif wal muslimu ya'tarifu bihadzal haqqil liwalidayhi wa yu'addihi kamilan ta'atan lillahi ta'ala. Maka seorang muslim ya'tarifu bihadzal haqqi, ketika ia mengetahui dan mengakui hak ini yang wajib ia tunaikan untuk kedua orang tuanya, dan ia akan menunaikannya dengan sempurna, dengan semaksimal mungkin. Ta'atan lillah, karena taat kepada Allah. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa tanfidan li wasiyatihi, dan untuk menunaikan wasiat Allah Ta'ala. Maka fa'innahu yaltazimu kadzalika izza'ata walidayhi bil adabil atiyah. Maka sungguhnya ia harus melakukan berupaya untuk mempunyai adab-adab berikut ini, yakni terhadap kedua orang tuanya. Yang pertama, kesimpulan berartinya, yang pertama, ta'atuhuma fi kulli ma ya'muruni bihi wa yanhiyani anhu mimma laisa fi maksiyatun lillahi ta'ala wa mukhalafatun li syariatihi. Itla ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Yang pertama, yaitu etika yang pertama apa adabnya? Yang pertama adalah mentaati keduanya. Taat kepada kedua orang tua dalam setiap apa yang beliau perintahkan dan beliau larang. Menjauhi apa yang beliau larang. Selama hal itu tidak mengandung maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan tidak bertentangan dengan syariatnya. Tidak bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala. Karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam hal yang mengandung maksiat kepada Sang Khalik, kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan syarat tidak mengandung maksiat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya, kedua orang tuamu ini memaksa kamu, menyuruh kamu untuk berbuat syirik kepadaku, kepada Allah, yang kamu tidak mengetahui ilmunya, maka fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati. Jangan taati kalau justru berbuat syirik. Disuruh memberikan sesaji ke bawah pohon, ke tempat-tempat yang keramat. Ketika misalkan ya, macam itu. Minta kepada jin, dan semisal yang dukun, maka fala tuti'huma, janganlah kamu taati keduanya. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dengan baik. Urusan dunia tetap, ya. Pakaian, tetap makanan, pokoknya urusan dunia tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu di dalam hal baik. Ketaatan dalam hal yang baik, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah, kepada Sang Khaliq. Yang kedua, yaitu tauqiruhuma wa ta'zimu sya'nihima wa khafdu janahi ilahuma wa takrimuhuma bil qawli wa bil fi'li wa la yanharuma wa la yarfa'u sautahu fawqa sautihima wa la yamshi amamahuma wa la yu'ziru alihima zawjatan wa la waladan
wala yad'uhuma bi ismihima bal biya abi wa ya ummi wala yusafiru ila biidnihima wa ridahuma. Yang kedua, dia ini yang kedua adalah menghormati keduanya, mengagungkan keberadaannya, merendahkan diri untuknya kepadanya, memuliakan keduanya baik dengan ucapan atau perbuatan, ya, berucap yang memuliakan keduanya, menghormatinya, demikian juga berbuat dan tidak membentaknya, tidak mengangkat suaranya melebihi suara kedua orang tua. Nah, ini perhatikan. Tidak teriak-teriak di hadapan orang tua, mengangkat meninggikan suara melebihi suaranya, tidak berjalan di depannya, dan tidak lebih mendahulukan istrinya daripada kedua orang tuanya, atau juga tidak mendahulukan anaknya daripada kedua orang tuanya. Walayaduhuma bismih, dan tidak memanggilnya dengan langsung menyebut namanya, akan tapi memanggilnya dengan wahai ibuku, wahai ayahku, wahai ibuku. Dan tidaklah pergi bersafar kecuali dengan izinnya dan juga ridhonya. Jadi ketika orang masih dalam satu rumah, ya, ada orang tua, maka izin ketika mau safar, pamit, izin, minta izin, diizini apa enggak. Kalau enggak di sini enggak usah, kalau di sini ya berangkat. Ini. Ingat ini, ridallah fi ridha waliden, wa sutullah fi sutil waliden. Ada hadis, keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Makanya jangan sampai menjadikan orang tua murka, tapi jadikan, berupaya untuk menjadikan orang tua ini ridho kepada kita. Yang ketiga, birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yadahu wa tatasi'u lahu taqatuhu min anwa'il birri wal ihsan. Berbakti kepada kedua orang tua dengan sejauh kemampuannya, dengan berbagai macam jenis bentuk kebajikan, bentuk ihsan. Misalkan kait aimihima, bagi swatima, memberikan makan kepada keduanya, memberikan pakaian kepada keduanya. Kemudian ketika sakit mengobatkan. Gak usah hitung-hitungan, namanya orang tua, gak ada hitungan. Bahkan kalau kita perhatikan, harta anak, ya harta orang tua gitu kan. Jadi mengobatkan keduanya ketika sakit. Dan melindunginya dari dari hal-hal yang bisa menyakitinya. Wa taqdimin nafsi fida'an lahuma. Jadi mau mengorbankan diri untuk keduanya. Ya, selama itu diantaranya. Yang keempat adalah silaturahim tadi, menyambung tali persaudaraan yang tidaklah tali persaudaraan itu tersambung kecuali melalui keduanya. Demikian juga mendoakannya, kemudian beristighfar untuknya, menunaikan janjinya, memuliakan teman-temannya. Ini. Dan ingat, ada di seorang ayah, seseorang orang tua lah, ya, disebutkan bahwasanya dia amalnya biasa-biasa aja. Amalnya biasa-biasa aja. Kemudian dia diangkat derajatnya di surga yang tinggi. Dan dia bertanya, ya Allah, mengapa saya bisa sampai di sini ketingkatan ini? Ini berkat istighfar anakmu untukmu. Ya minimal doa untuk orang tua, mintakan ampunan. Ya. Mintakan ampunan, mohon agar dosa-dosanya diampuni, amalnya diterima, diselamatkan dari azab kubur dan juga azab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini. Terus minta terus, demikian mendoakan. Dan tentu mendoakan kepada orang tua ini kapan? Apakah hari ketiganya, ketujuh harinya, 40-nya, hanya itu aja? Tidak. Tapi kapan? Setiap saat, sesering mungkin. Sesering mungkin. Ini mendoakannya. Maka sini kan disebutkan waladin solihin jadi ulah anak soleh yang mendoakannya. Karena kalau walaupun doanya orang
Satu dengan orang yang lain, doanya seorang muslim untuk muslim yang lainnya pun sampai bisa. Tapi tentu tidak seperti anaknya yang berupaya senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan kita semuanya dan kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga dikaruniai anak-anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baik, mungkin ada yang nah, nah kalau ada silakan, kalau nggak ada mungkin sementara kita akhiri sampai di sini dulu. Mas Ade atau Mas Panji atau yang lain siapa? Jika mau ada yang mau disampaikan, tafadhol. Ustaz, yang tadi 4 hal bakti setelah meninggal, itu as-sholatu alaihim itu maksudnya mendoakan ya Ustaz ya? Bukan sholat berarti ya Ustaz ya? Ya itu kalau memang kalau seandainya ya itu mungkin doa ya, sholat itu banyak doa kan. Kalau mensolati itu kalau kecuali kalau memang dia mensolati sebagai sholat jenazah, berarti mendoakan ya. Kalau jika ada jenazahnya ya kan. Oh ya, nah. Jadi ini mendoakan. Allah Ta'ala mungkin ini maknanya ya termasuk mendoakannya. Coba kalau diajarkan mensolatinya nanti khawatir salah paham akhirnya apa? Sholat untuknya kan? Bukan ini. Sholat ala ini kalau memang kalau sholat ala mayyit berarti mensolatinya ketika orang itu apa? Meninggal. Ketika masih meninggal kan di sholat jenazah. Atau juga mendoakan. Nah, itu insya Allah. Allah Ta'ala alam. Bentar. Nah mungkin ada yang sebentar.
Nah, di sini ditanyakan juga, para ulama ditanya tentang makna as-sholatu ala walidaini ba'da mautihima. Apa makna as-sholatu ala alaihima ba'da mautihima? Tadi kan begitu kan? Nah, para ulama menjawab, al-muradu bis-sholati fi hadzal hadis, yang dimaksud dengan salat di sini adalah ad-du'a'u bil maghfirah wa rahmah wa dukhulil jannah wa najati minan nar wa nahwi dzalik. Apa artinya? Berarti mendoakan. Maksud as-sholatu alaihima ba'da mautihima adalah mendoakan untuk mintakan ampunan, mendoakan mintakan rahmah, misalkan Allah maghfirlahu warhamhu, mendoakan agar dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari api neraka, minta keselamatan dari api neraka dan semisalnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim." Sholli alaihim ay ud'ullah. Doakan, berdoalah kepada Allah untuk mereka. Inna sholataka sakanun lahum, karena sebenarnya doa kamu itu ketenangan bagi mereka. Nah, ini dijawab oleh Lajnah Daimah tentang pertanyaan tentang makna tadi apa? As-sholat alaihima ba'da mautihima. Nah, jadi tidak diartikan apa? Tidak diartikan sholat, tapi apa? Doa. Termasuk mintakan ampunan, mintakan apa? Rahmah agar dimasukkan surga, dilindungi dari api neraka dan semisalnya. Nah, demikian. Ada lagi? Apa? Ya, sementara mungkin ini. Yang penting ya tinggal berupaya untuk bisa mengamalkan. Ya, sekali lagi, karena ilmu agama ini, indahnya ilmu agama, nikmatnya adalah ketika kita tahu, kita kemudian berupaya lah untuk mengamalkan itu. Jadi ilmu satu hadis, satu ayat, ketika kita dapat, kita upaya untuk mengamalkannya. Karena menunggu untuk mengamalkan tidak usah ditunggu harus menunggu masuk sini, masuk itu, atau menunggu lama, tidak. Tapi begitu kita tahu, bisa langsung diamalkan dan berupaya untuk dikerjakan. Nah, sementara sampai di situ dulu. Sekali lagi, apabila ada benarnya itu dari Allah, apabila ada khilaf dan salahnya itu dari diri saya. Mohon maaf, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafatul majelis. Allah manfa'na, kita akhiri kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.